sukacita dan berkat yang bersumber dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan perhatikan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Cerita ini, saudaraku, setelah Yesus mati lalu bangkit, lalu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini, apa tujuan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya ini? Kenapa Yesus harus menampakkan diri? Apakah tidak cukup dia mati, dia bangkit, lalu naik ke surga? Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa 40 hari Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang mau kita perhatikan hari ini. Kenapa Yesus menampakkan diri, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Yang pertama, Yesus mau menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku, untuk memulihkan harapan murid-muridnya. Di mana waktu itu harapan muridnya sirna, harapan muridnya tidak ada, harapan muridnya pupus setelah Yesus dibunuh, disalibkan, dan dikuburkan. Tentu sekali murid-murid itu bersedih. Tentu sekali murid-murid itu menderita, di mana mereka, harapan mereka satu-satunya adalah Yesus yang bersama-sama dengan mereka selama 3,5 tahun. Sehingga dikatakan, saudara, di dalam ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ingin memulihkan penderitaan murid-muridnya, sehingga dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia berikan waktunya selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, menunjukkan bahwa Yesus peduli kepada murid-muridnya. Yesus peduli kepada pengikut-pengikutnya. Yesus memulihkan harapan mereka yang sudah sirna. Sebab mereka tadi berkata, padahal
Dia yang menjadi harapan kami, pemimpin kami. Tapi selewat sudah 3 hari, Dia sudah mati. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menempatkan dirinya kepada murid-muridnya, agar hati murid-muridnya yang bersedih, agar hati murid-muridnya yang putus asa, agar hati muridnya yang kecewa dapat dipulihkan kembali. Nah demikian juga saudara-saudaraku, ketika saudara ada putus asa, ketika saudara bersedih, ketika saudara ada harapan, percayalah bahwa Yesus akan menempatkan dirinya kepada kita masing-masing. Mungkin tidak secara fisik seperti Yesus menempatkan dirinya kepada murid-muridnya, tapi saudara dan saya percaya bahwa Yesus akan menempatkan diri kepada kita dan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Penderitaan, apakah itu ekonomi? Penderitaan, apakah itu sakit penyakit? Penderitaan, apakah itu yang lain? Yesus akan dapat memulihkan setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebab bagaimana saudaraku, sebab Yesus sungguh peduli bagi saudara, bagi saya, bagi kita, bagi gereja Tuhan. Dan itulah tujuannya saudaraku, sehingga Tuhan tidak naik ke surga setelah Dia bangkit saudara, tapi diberikan waktu Dia di tengah-tengah dunia ini selama 40 hari untuk menjumpai murid-muridnya, untuk menjumpai pengikut-pengikutnya, untuk menjumpai orang-orang banyak, supaya hati orang banyak itu dipulihkan kembali dan dipastikan kembali bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib, bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang berdaulat, bahwa Yesus itu yang berotoritas, bahwa Yesus itu yang tidak dapat dikalahkan oleh siapa dan oleh apa saja pun saudara-saudaraku. Tapi sesungguhnya Yesus itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa bagi setiap murid-murid. Ketika Yesus menampakkan diri bagi setiap hidup kita, itu adalah sebuah kemenangan bagi setiap kehidupan. Berbagai macam cara Tuhan menampakkan dirinya kepada saudara. Apakah mungkin lewat doa? Apakah mungkin lewat membaca firman Tuhan? Apakah mungkin lewat mimpi? Yesus akan menampakkan dirinya kepada semua orang. Yesus akan menunjukkan dirinya kepada semua orang. Artinya saudara-saudaraku, Dia berkata dengan sebenarnya, loh ini aku loh, aku hidup, aku menang, aku bangkit. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Aku tetap bersama-samamu dan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kira-kira demikian yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, dan demikian juga Tuhan sampaikan kepada kita, saudara-saudaraku yang di situ. Bukti dari kepedulian Tuhan bagi saudara dan bagi saya di akhir-akhir zaman. Nah yang kedua saudaraku, mengapa Yesus itu menampakkan dirinya? Yang kedua adalah memberikan damai sejahtera. Memberikan damai sejahtera. Ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus menampakkan dirinya akan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Demikian juga Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada kita, akan memberikan damai sejahtera kepada keluarga lepas keluarga. Demikian juga Yesus akan memberikan damai sejahtera setiap anak-anak
Sebab itu adalah janji Tuhan, bahwa ketika dia mengajar, dia mengatakan anak manusia akan diserahkan, dia akan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini saudara-saudaraku menunjukkan bahwa Yesus itu memberikan damai sejahtera kepada setiap orang tanpa terkecuali. Dan itulah buktinya saudaraku, bahwa Yesus itu mau menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Sebab kita nanti sebentar lagi akan peringati kenaikan Yesus ke surga pada tanggal 14 nanti, untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang setia, yang taat, dan yang menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi percayalah, damai sejahtera itu tidak akan hilang dari setiap kehidupan kita. Damai sejahtera itu tidak akan diambil dari setiap hidup kita. Tetapi damai sejahtera itu kekal ada di dalam setiap hidup kita, asalkan kita tetap setia untuk melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus menampakkan dirinya, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah bukan hantu, tetapi Yesus itu Tuhan. Ayat 38 dikatakan demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati? Artinya saudaraku, ketika murid-muridnya mengira bahwa Yesus yang sudah menampakkan diri itu adalah hantu, mereka ada keraguan-keraguan. Apakah benar Yesus itu atau tidak? Tapi kalau saya perhatikan dari satu sisi, sewaktu dia mengajar kayak Yesus, tapi lantaran ada terhalang, mereka tidak dapat melihat dengan sepenuhnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus itu bukan hantu, tapi Yesus itu sungguh-sungguh, saudaraku, adalah Tuhan, anak Allah yang turun dari surga, yang melakukan mujizat, yang melakukan perkara-perkara besar, yang melakukan keajaiban-keajaiban bagi setiap orang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini, bahwa saudara dan saya dikuatkan oleh firman Tuhan itu, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan, bukan hantu. Dan karena dialah Tuhan, maka dia, saudara, dapat menyelesaikan segala perkara-perkara yang diembannya di dalam setiap kehidupannya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang ketiga, keempat, saudara-saudaraku, saudaraku, bahwa Yesus itu menampakkan dirinya, tujuannya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ingin, saudaraku, penggenapan dari apa yang telah disampaikan kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Dan ini menguatkan murid-muridnya, dan juga menguatkan saudara dan saya di akhir zaman ini, supaya kita jangan bertanya, apakah benar Yesus itu sudah naik ke surga? Apakah Yesus itu sudah benar-benar hidup? 10 malam kami berbakti beribadah, tapi datangnya tidak ada perubahan dari hidup saya, pribadi saya. Nah, inilah yang menguatkan saudara, menguatkan saya,
bahwa sungguh-sungguh Yesus itu akan menggenapi firman-firman-Nya di dalam setiap hidup kita, baik itu kitab Nabi Musa, baik itu kitab Nabi-Nabi, dan mungkin itu kitab Mazmur, saudaraku, akan digenapi di dalam setiap hidup kita, sehingga orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang yang sudah menerima Yesus dapat dikuatkan untuk tetap dapat berjalan, saudara-saudaraku, sampai nanti Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, oleh karena itu, hari ini itulah tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan itu juga tujuan Tuhan menampakkan diri kepada kita umat-umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Bahwa tujuannya, saudaraku, yang pertama tadi memulihkan harapan-harapan kita yang sudah hilang. Dan yang kedua, saudaraku, Yesus itu bangkit, yaitu memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh benar, Dia Tuhan. Dia bukan hantu, saudara-saudara, tapi sungguh-sungguh Tuhan yang datang dari surga ke tengah-tengah dunia ini, memiliki satu pekerjaan untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Dan yang keempat, saudaraku, Yesus menampakkan dirinya untuk penggenapan, yaitu kitab-kitab Nabi, kitab Mazmur, dan kitab-kitab Perjanjian Lama, saudara, supaya itu genap di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika itu digenapi, maka kita diperintahkan menjadi saksi, menjadi pemberita. Maka firman Tuhan katakan di dalam Markus 16 ayat 16 itu, satu misi bagi anak-anak Tuhan, bagi murid-murid Tuhan. Dia katakan, pergilah ke ujung dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya apa, saudaraku? Supaya banyak orang bertobat dan mengenal Yesus. Dan misinya, saudaraku, ketika kita digenapi, supaya kita, saudaraku, adalah memberitakan kabar baik dari surga yang sudah disampaikan oleh Yesus. Nah, inilah tujuan penampakan Yesus datang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini kita dapat mengerti, dan kiranya firman Tuhan ini, saudaraku, senantiasa bahwa kita bisa mengaplikasinya di dalam setiap hidup kita. Maka ketika terjadi setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap problema, saudara dan saya dapat counter dengan kebenaran firman Tuhan di setiap masalah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini firman ini biarlah menjadi milik kita, kepunyaan kita di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu persoalan yang berat yang ada di akhir-akhir zaman di tengah dunia ini, kita tidak dapat counter dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan keahlian kita. Tapi itu dapat kita counter, saudaraku, hanya dengan firman Allah, firman Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas, saudara-saudara. Nah, hari ini firman ini, biarlah ini menjadi milik kepunyaan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan.